Adapun secara istilahan atau secara istilah syar'i, nusrah artinya adalah hallu sihr bisihir, melepaskan sihir dengan sihir. Ada orang kena santet, ada orang kena jampi-jampi, ada orang kemasukan jin kiriman atau apalah. Kemudian yang seharusnya diruqyah, seharusnya dibaca-bacakan ayat-ayat Allah, tetapi sebagian orang dia malah datang ke dukun, dia minta supaya jin itu dikeluarkan dengan cara sihir juga. Di sini dalil bahwasanya tidak boleh mengobati penyakit dengan cara yang haram, tidak boleh. Tidak boleh mengobati penyakit apapun dengan cara yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi saya ulangi lagi, secara bahasa artinya adalah mengurai. Secara istilah artinya adalah melepaskan sihir dengan sihir. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang mengisahkan peristiwa disihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang Yahudi yang bernama Labid ibn al-A'sam. Jadi Nabi pernah kena sihir. Ini diantara sebab turunnya surat An-Nas diantaranya dan Al-Falaq. Nabi pernah kena sihir oleh salah seorang Yahudi yang bernama Labid ibn al-A'sam. Kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala aitanasharta ya Rasulullah? Tidakkah engkau melakukan nusrah untuk melepaskan sihir ini dari dirimu?" Ya, artinya ini peristiwa yang sudah biasa di masa jahiliyah terdahulu. Orang mengobati sihir dengan sihir. Dan ini hukumnya haram. Baik, kemudian kita lihat ada jenis-jenis nusrah. Ada jenis-jenis nusrah. Nusrah memiliki dua jenis yang masing-masing memiliki hukum yang berbeda dalam Islam. Nusrah ada dua jenis yang masing-masing jenisnya berbeda hukumnya dalam Islam. Pertama, nusrah dengan cara yang syar'i, yaitu dengan menggunakan ruqyah syar'iyyah. Jadi nusrah ini kalau secara umum maknanya adalah menghilangkan sihir dengan sihir, itu secara umum. Tetapi juga masuk pada bahasan ada nusrah dengan cara yang syar'i, yaitu menghilangkan sihir dengan cara ruqyah. Dengan cara ruqyah. Dengan ruqyah syar'iyyah ya, ruqyah syar'iyyah seperti seorang dibacakan firman Allah oleh seorang yang ahli tauhid. Dan ingat, ruqyah ini harus dilakukan sesuai dengan sunnah. Tidak ada ruqyah berjamaah, tidak ada. Tidak ada ruqyah jarak jauh, tidak ada. Ruqyah online, Masya Allah, nggak ada. Ruqyah via WhatsApp, nggak ada ini semua. Ini dusta semua ini. Makanya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, beliau memasukkan di antara ruqyah yang bid'ah, yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ruqyah dengan jarak jauh dan ruqyah dengan cara mengajak jin berbicara. Ini nggak perlu. Siapa nama engkau wahai jin? Nggak perlu. Ente tinggal di mana? Nggak perlu. Karena jin semuanya pendusta. Jadi nggak perlu ditanyakan jinnya dari mana, kenapa engkau masuk, engkau laki-laki atau perempuan, engkau kafir atau muslim. Nggak perlu ya. Kalau kita lihat sebagian peruqyah, banyak dari ikhwanul muslimin, orang-orang haraki, ikhwanul muslimin, mereka terbiasa meruqyah dengan cara yang seperti itu. Kadang-kadang perempuan juga dipegang sama mereka. Perempuan juga dipegang. Kalau sesuai dengan syar'i, maka tidak ada ruqyah yang seperti ini. Dan hukum asalnya, kita sudah membahas ini, seorang tidak boleh minta sedikit-sedikit diruqyah, tidak boleh. Selama bapak ibu bisa meruqyah diri sendiri dengan baca zikir pagi petang, baca doa-doa, baca Al-Quran, itu namanya ruqyah. Ruqyah itu artinya adalah bacaan. Bacaan. Ketika kita baca zikir pagi, itu kita sedang meruqyah diri kita.
Karena di antara sebab orang tidak bisa mendapatkan 70.000 golongan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, seorang yang sedikit-sedikit minta diruqyah. Nggak ngapa-ngapain minta diruqyah. Dan terjadi banyak hal seperti ini karena berjamurnya tukang ruqyah juga. Ingat, dalam Islam tidak ada ahli ruqyah, tidak ada. Bapak Ibu kalau baca sejarah para ulama salaf, nggak ada disebut mereka ahli ruqyah, tidak ada. Yang ada ahli hadis, ahli aqidah, fuqaha. Tapi ahli ruqyah ada atau tidak? Tidak ada ahli ruqyah. Karena hukum asalnya semua orang bisa meruqyah, bisa. Yang penting dia punya tauhid, dia punya iman, dia bisa meruqyah siapapun. Ya. Baik, ini jenis yang pertama. Dan nusrah dengan cara yang seperti ini dibolehkan dalam agama kita. Bahkan dianjurkan kalau korban tersebut tidak bisa lagi meruqyah dirinya sendiri. Kemudian model yang kedua yaitu nusrah dengan sihir. Singkatnya sihir dibalas sihir. Ini punya dua jenis juga. Sihir dibalas sihir ada dua jenis. Yang pertama, orang yang tersihir datang kepada tukang sihir, lalu sang penyihir dengan bantuan syaitan mengabarkan kepada orang yang tersihir bahwa buhulnya ada di sana, buhulnya ada di situ, maka engkau ambil dan rusakkanlah. Ini nusrah yang tidak boleh juga ini. Jadi nusrah dengan cara sihir ada dua bentuk. Yang pertama, orang yang kena sihir datang ke dukun, datang ke tukang sihir. Terus tukang sihir ini bilang, oh iya, Anda kena sihir. Sekarang kamu ambil buhulnya, mungkin ada di halaman rumah, buhulnya mungkin ada di belakang dapur. Dan tukang sihir ini menyuruh supaya buhul itu dihancurkan. Ini jenis yang pertama. Ini pun tidak boleh. Ini pun tidak boleh. Walaupun dia menyebutkan buhulnya ada di sana, ada di situ. Ini tidak boleh sama sekali. Yang kedua, penyihir yang pergi sendiri ke lokasi buhul dan merusak buhul tersebut. Jadi ada kasus juga di mana kita minta tolong sama tukang sihir. Minta tolong sama tukang sihir, kemudian tukang sihir ini yang langsung menghancurkan buhul itu. Ini juga sama, Pak. Jadi ibu nggak pergi ke dukun, enggak. Tapi mungkin via WA atau tinggal telepon. Mas dukun, saya kena sihir nih. Tolong dong dihancurkan. Dihancurkan buhulnya kalau kamu tahu di mana. Oh, bukan Mas dukun, Ustadz dukun. Nah, itu juga ada. Uskun, Ustadz dukun. Yang bisa meramal, yang bisa ini. Nah, ini pun tidak boleh. Walaupun ibu tidak pergi ke ke dukun tersebut. Hanya menyuruh dia untuk menghancurkan buhul. Ada jenis yang ketiga, disebutkan ada 3 di sini jenisnya atau beberapa bentuk ya. Penyihir memerintahkan orang yang disihir untuk melakukan ritual tertentu. Jadi penyihir ini nyuruh kita untuk melakukan satu ritual tertentu. Contoh, nyembelih kambing, sapi, ayam. Tapi harus dengan fisik tertentu, jenis tertentu. Dan ketika menyembelih itu, hendaknya menyebut nama penyihir itu. Atau nama jin tertentu, intinya tidak menyebut nama Allah. Jadi bentuknya banyak ini, Pak. Jadi kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia jabarkan ini. Atau para ulama jelaskan ini. Mungkin orang bilang, Ustaz saya nggak datang ke dukun. Dukun itu sendiri yang mencari buhulnya. Tetap itu nusrah, tidak boleh. Tetap itu nusrah tidak boleh. Atau kasus ini, dia nyuruh kita untuk menyembelih hewan tertentu, jenis tertentu, warna tertentu. Tolong cari tikus betina warna ungu misalnya. Nanti sembelih kepalanya. Atau sapi, kambing, apapun. Tetapi ketika menyembelihnya, sebut nama tukang sihir itu. Atau kalau biasa dia ingin menipu orang,
Dia hanya mengatakan jangan baca bismillah. Jangan baca bismillah. Ini saya sedang membahas tukang sihir yang benar-benar tukang sihir. Kita sudah bahas kemarin ya. Tukang sihir itu ada dua, atau dukun ada dua. Ada dukun yang benar-benar dia bermuamalah dengan jin. Ini yang dibahas oleh para ulama. Benar-benar dia bermuamalah dengan jin, dengan setan. Ada dukun jenis yang kedua, dia hanya tukang tipu. Saya pernah ceritakan kemarin, dia hanya tukang tipu. Dia nggak bermuamalah dengan jin, cuma dia nakut-nakuti orang aja. Dia bentuk tim, nanti tim ini pergi ke satu toko, dibilang tokonya buka nggak kemarin? Buka, kok saya lihat tokonya tutup. Nah itu. Nanti dikirim lagi tim yang kedua, kemarin tokonya buka nggak? Tokonya tutup. Kok saya lihat tokonya tutup? Oh jangan-jangan nih toko ada di sihir. Jadi setiap orang lewat kayaknya ketutup tokonya. Ini kebanyakan juga dukun seperti ini. Dia hanya tukang tipu orang. Tapi yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tukang sihir yang benar-benar bermuamalah dengan setan. Itu dia jenis yang ketiga. Yang keempat, penyihir menuliskan jampi-jampi atau membuatkan jimat bagi orang yang tersihir agar dipakai oleh korban untuk melawan sihir yang menimpanya. Jadi dia nggak cari-cari buhul, tapi penyihir ini tuliskan jampi-jampi. Kalau penyihirnya orang Arab, tulisannya tulisan Arab. Orang Indonesia lihat tulisan Arab, oh ini ayat Quran ini. Padahal itu jampi-jampi. Orang Indonesia kalau lihat tulisan Arab, oh ini berarti bagus ini. Padahal itu adalah tolasim. Kalimat-kalimat Arab yang ditulis yang tidak bisa diketahui makna, itu namanya tolasim. Jin dari Sumatera, mungkin jampi-jampinya bahasa Sumatera. Dukun dari Sumatera, jampi-jampinya mungkin bahasa Sumatera. Dukunnya orang Jawa bahasa Jawa. Kalau jinnya, dukunnya orang Makassar, bahasa Makassar. Intinya jangan pernah menganggap jimat yang diberikan itu adalah sesuatu yang baik. Dan terkadang kata para ulama, dia tuliskan ayat Al-Quran, tapi di antara satu ayat dengan ayat yang kedua, dia tambahkan jimat-jimat tertentu. Kata Syekh Saleh Fauzan, ayat Al-Quran itu ditambah satu huruf, dikurangi satu huruf, dan diniatkan menjadi sihir bisa. Ayat Quran kalau sudah ditambah satu huruf, dia bukan Quran lagi, dan itu bisa dijadikan sebagai jimat. Nah di sini kata para ulama, ini termasuk juga bagian dari nusrah. Ini bagian dari nusrah. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari dua model nusrah ini, tadi dengan cara ruqyah, yang kedua dengan cara sihir, para ulama sepakat tentang kebolehan dengan cara ruqyah. Ini sepakat para ulama dengan kebolehannya. Adapun dengan cara yang kedua, menghilangkan sihir dengan sihir, banyak ulama yang mengharamkan atau sebagian membolehkan karena darurat. Ingat yang kedua, sebagian membolehkan karena darurat atau karena ada manfaat. Contoh diantaranya misalnya yang mengharamkan sihir dengan sihir itu seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Ibrahim, kemudian Ibnu Jibrin. Ini ulama yang mengharamkan. Kalau sudah sihir lawan sihir tidak boleh. Tapi sebagian ada yang membolehkan. Kalau di situ ada manfaat dan sifatnya darurat. Itu seperti Ibnu Qudamah, Ibnu Al-Muflih, Al-Muzanni, ini bermadzhab Syafi'i. Tetapi wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat tetap hukumnya tidak boleh. Karena kalau sudah membalas sihir dengan sihir, itu pasti ada ritual-ritual tertentu yang itu menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada ulama yang membolehkan? Mereka mengambil pendapat karena darurat. Sebagaimana misalnya babi diharamkan untuk dimakan
Tapi dalam kondisi darurat mengancam jiwa, maka boleh untuk dimakan. Tapi sekedar dimakan selesai, bukan menikmati makanan itu. Lagi di tengah hutan kan, lapar, terjebak, udah mau mati, lewat babi, udah boleh dibunuh, dimakan boleh, kasih kecap sedikit, makan. Nah, jadi maksud saya hukum yang darurat yang tadinya haram menjadi boleh. Maka sama seperti ini, kata sebagian para ulama, ada orang mungkin kemasukan jin, udah lemas, udah mau mati, karena setan bisa membunuh dengan izin Allah. Sihir itu bisa membunuh. Dan salah satu tujuan pensyariatan hifdzun nafs, menjaga jiwa. Kalau sudah berkaitan dengan jiwa, udah mau mati, berarti darurat, berarti hukumnya boleh. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan beberapa dalil di sini. Yang pertama hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jabir bin Abdullah adalah sahabat Nabi yang paling terakhir wafat di kota Madinah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu itu sahabat Nabi yang paling terakhir wafatnya di kota Madinah. Dialah sahabat yang mulia ini yang pernah melakukan perjalanan 1 bulan untuk berjumpa dengan Abdullah bin Unais, sahabat Nabi juga, untuk menjemput satu hadis, untuk memastikan satu hadis ini benar nggak dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis yang berkaitan dengan padang mahsyar. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan wa fi riwayatin buhman. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi telanjang, tidak memakai sendal, belum disunat, wa buhman, tidak membawa apa-apa. Jabir bin Abdullah untuk memastikan ini hadis benar gak dari Nabi, dia melakukan perjalanan 1 bulan untuk berjumpa dengan Abdullah bin Unais. Bayangkan jemaah, 1 bulan berjalan, bersafar untuk menjemput satu hadis. Apa kita nggak bersyukur sama Allah sekarang? Kita tinggal buka kitab, yang lebih mudah lagi tinggal buka internet, lengkap semua di sana. Cuman berbeda keberkahan. Maka ulama-ulama dulu ilmu mereka barokah. Mereka mendapatkannya dengan kesungguhan, mendapatkannya dengan pengorbanan. Adapun kita sekarang, terkadang kita kurang menghargai ilmu karena kita mudah mendapatkannya. Kadang kita menghargai ilmu. Makanya ilmu itu hukum asalnya dia bukan sekedar pengetahuan. Kata Imam Ahmad, al-ilmu khasyatullah. Ilmu adalah rasa takut engkau kepada Allah. Itu ilmu yang sebenarnya. Baik, disebutkan dari Jabir, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anin nusrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang nusrah. Faqala hiya min 'amali syaitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, nusrah adalah di antara perbuatan setan. Nusrah di antara perbuatan syaitan. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah, ini seorang imam al-allama muhaddis, mujtahid mutlak, yang dia hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad ini juga yang pernah dipenjara di masa Khalifah Al-Ma'mun. Seluruh ulama kebanyakan di masa Imam Ahmad dipaksa oleh penguasa untuk mengatakan Quran makhluk. Sampai Ali bin Madini, ini gurunya Imam Bukhari, dia mengatakan dengan mulutnya Quran makhluk, tetapi hatinya mengingkari. Dan ini boleh kita berpura-pura kafir supaya nggak dibunuh, itu boleh. Boleh kita berpura-pura kafir supaya kita tidak dibunuh. Yang penting hati kita tidak meridhoi. Ini sama seperti kisah Ammar bin Yasir. Ketika Ammar bin Yasir disiksa oleh orang-orang Quraisy, kemudian Ammar bin Yasir dipaksa untuk mengatakan la ta'uzza, la ta'uzza.
Maka Ammar bin Yasir pun mengucapkannya, la ta'uzza, la ta'uzza. Setelah itu dia dibebaskan dari penyiksaan. Kata para ulama, dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kekufuran sementara hatinya beriman, maka dia tidak berdosa. Cuma Imam Ahmad memilih untuk tidak mengucapkan dengan lisan. Jadi menampakkan kekufuran namun hati beriman, hukumnya boleh, bukan wajib. Hukumnya boleh, bukan wajib. Ali bin Madini, ulama-ulama yang lain di masa itu, mereka mengucapkan dengan lisan. Tapi Imam Ahmad tetap memilih untuk mengatakan Quran adalah kalamullah. Imam Ahmad itu luar biasa pengagungannya kepada sunnah, jemaah. Sampai dipukul dalam penjara, sampai disebutkan menghancurkan tulang belakangnya Imam Ahmad. Dipukul, dicambuk Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad ini badannya besar, tubuhnya kuat. Ali bin Madini kecil, sehingga disiksa kurang pas untuk disiksa. Adapun Imam Ahmad tubuhnya besar dan dia memilih untuk disiksa. Dan seandainya beliau wafat dalam penyiksaan tersebut, mati syahid. Imam Ahmad tetap mengatakan Quran adalah kalamullah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ahmad pernah ditanya tentang nusrah. Maka beliau mengatakan rahimallahu rahmatan wasi'ah, Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullah. Lihat Bapak Ibu, begini yang namanya ulama salaf. Ketika mereka merujuk sebuah pendapat yang mereka dahulukan pendapatnya para sahabat. Ketika Imam Ahmad ditanya, bagaimana pendapatmu tentang nusrah? Karena memang ulama khilaf, terutama masalah yang jenis kedua tadi. Kata Imam Ahmad, Ibnu Mas'ud yakrah hadza kullah. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, telah membenci semua nusrah. Kalau sahabat Nabi sudah membenci, itulah paling terbaik dalam agama kita. Makanya disebutkan dalam satu riwayat, ucapan Abdullah bin Mas'ud, man kana minkum mustannan, barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah mereka meladani Nabi dan para sahabat. Kenapa? Karena orang yang paling bersih hatinya Nabi, dan setelah itu adalah para sahabat. Apapun yang dipandang baik oleh para sahabat, fahuwa indallahi hasan, maka dia baik di sisi Allah. Dan apapun yang dipandang buruk oleh para sahabat, fahuwa indallahi sayyi, maka dia di sisi Allah juga perkara yang buruk. Nah, artinya jemaah sekalian, ini merupakan dalil tentang haramnya nusrah. Kemudian ada sebuah hadis lagi penguat tentang ruqyah syar'iyyah. Disebutkan dari Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, kunna narqi fil jahiliyah, kami dahulu melakukan ruqyah pada masa jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ruqyah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'ridu alayya ruqakum, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Kata Nabi, tunjukkan ruqyah kalian kepadaku. Maksudnya Nabi pengen tahu ruqyahnya seperti apa. Di sini dalil berarti ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang tidak syar'i. Kata Nabi, tunjukkan di hadapanku bagaimana cara meruqyah kalian. La ba'sa birruqa, ruqyah tidak mengapa, ma lam yakun fihi syirkun, selama tidak mengandung kesyirikan pada ruqyah tersebut. Di sini dalil bahwasanya ruqyah sudah terbiasa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat jemaah, yang diruqyah itu orang, bukan mobil, bukan rumah, bukan. Yang diruqyah itu orang. Ini sebagian orang masuk ke dalam rumahnya karena mungkin baru ngontrak di sana, atau baru bangun rumah,
atau baru beli rumah. Ustadz, ini waktu ana beli Ustadz, ini bekas orang Ustadz. Dulu ada yang mati bunuh diri di lantai 2. Masya Allah. Akhirnya minta sebagian Ustadz untuk meruqyah rumah. Nggak ada ruqyah rumah, nggak ada. Yang ada kita baca Al-Quran di rumah kita. Tuqra fihi suratul Baqarah. Dibacakan di rumah itu surat Al-Baqarah. Jadi tidak ada ruqyah rumah, tidak ada ruqyah mobil, tidak ada ruqyah motor. Motor sering mogok di ruqyah juga. Anak hafalannya lemah di ruqyah juga. Kurang murojaah kok di ruqyah. Ini sekarang banyak orang sedikit-sedikit ruqyah. Sering berantem sama istri, jangan-jangan istri kena sihir atau suami kena sihir, di ruqyah juga. Jadi jangan sedikit-sedikit ruqyah ya. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan setan terus, padahal kita yang salah. Ingat ya, kita terjatuh kepada maksiat ada 2 sebab. Pertama, iya godaan setan. Yang kedua adalah hawa nafsu. Maka Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti yang aku bawa. Baru sempurna iman itu, Pak. Hawa nafsu kita ini mengikuti apa yang Nabi bawa sallallahu alaihi wasallam. Makanya beragama tidak bisa dengan akal, tidak bisa dengan perasaan, tidak bisa. Kalau kita beragama dengan akal, Pak, kita akan banyak membuang ibadah mahdoh. Ini sekedar tambahan aja. Contoh misalnya, semua ibadah mahdoh itu rata-rata tidak masuk akal. Contoh, antum sholat subuh 2, masih 2 rakaat kan? 2 rakaat ya. Sholat subuh 2 rakaat. Siapa yang bisa menjawab dengan akal? Kenapa 2 rakaat? Ibu bisa jawab, Bu, kenapa 2 rakaat? Secara logika kenapa bukan 4? Kenapa bukan 7 rakaat? Gak bisa dijawab. Sama juga dengan kita misalnya puasa. Kenapa harus bulan Ramadan? Secara logika ya, bukan dalil ya, secara logika. Kenapa nggak bulan Safar aja? Atau bulan haji sekalian? Kenapa puasa di bulan Ramadan? Terus kenapa aturannya seperti itu? Nah, yang lebih tidak masuk akal lagi apa? Umroh dan haji. Antum pergi umroh. Ini saya memberikan contoh ya. Habis uang 40 juta umroh atau 30 juta. Sampai di Mekah ngapain? Antum ngapain sampai di Mekah? Muter-muter kan? Muter-muter di Ka'bah 7 kali. Ini menurut anggapan orang yang berlogika ya. Kemudian pergi ke Safa Marwa, lari-lari kecil atau jalan 7 kali. Terus pangkas rambut. Habis uang 30 juta. Kalau mau muter-muter kenapa nggak di Monas saja? Muter-muter kan. Nah, ini kalau kita pakai logika nggak masuk. Apalagi haji. Habis uang 500 juta. Kena tipu lagi visanya, Masya Allah. Habis uang 500 juta sampai di Makkah ngapain? Mabit di Mina, di Padang Arafah berdoa. Terus lempar-lempar jumroh, lempar kerikil-kerikil kecil. Habis uang ratusan juta. Semua nggak masuk akal. Tapi kenapa kita kerjakan? Karena dia wahyu, teman-teman. Wahyu Allah turun sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka agama tidak bisa dengan akal. Akal mengikuti dalil, ini yang benar. Akal mengikuti dalil. Kalian bisa jawab itu. Kenapa kita cium Hajar Aswad? Satu aja, karena Nabi menciumnya. Itu satu contoh ya. Artinya setiap ibadah itu, terutama ibadah mahdoh, itu biasanya tidak masuk di akal. Tapi kenapa kita kerjakan? Karena wahyu Allah yang perintahkan sama kita. Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk pada hadis yang berikutnya. Dalam Sahih Bukhari dari Qatadah, dia mengatakan, Qultu li Sa'id ibn al-Musayyab. Aku bertanya kepada Sa'id ibn Musayyab.
Sa'id bin Musayyab ini seorang tabi'in besar yang dia berjumpa dengan banyak para sahabat. Sa'id bin Musayyab inilah yang pernah menegur seorang anak muda yang selesai sholat subuh, dia sholat lagi. Kata Sa'id bin Musayyab, engkau sholat apa? Kata dia, aku sholat aja, aku pengen sholat aja. Kata Sa'id bin Musayyab, aku khawatir Allah melemparkan engkau ke neraka. Kata anak muda ini, wahai Sa'id, wahai imam, apakah Allah akan melemparku ke neraka karena aku sholat? Masa gara-gara sholat masuk neraka gitu loh. Zina, judi masuk neraka, wajar lah. Masa sholat masuk neraka? Dia nanya. Apa kata Sa'id bin Musayyab? Tidak. Allah tidak masukkan engkau ke neraka karena sholat, tapi Allah masukkan engkau ke neraka nanti karena engkau tidak mengikuti sunnah. Ingat itu ya. Jadi masuk neraka itu bukan hanya karena berzina, mencuri, zalim, membunuh, bukan. Seorang bisa masuk neraka karena dia melakukan amalan bid'ah. Yauma tabayyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Akan datang hari di mana ada wajah-wajah yang putih bersih. Kata Abdullah bin Abbas, ahlu sunnah itu. Besok yang wajahnya putih bersih di padang mahsyar itu ahlu sunnah. Adapun wajah yang gelap, gersang dan dihinakan Allah di padang mahsyar itu adalah ahlul bid'ah. Jadi saya tekankan di sini, Sa'id bin Musayyab itu salah seorang ulama salaf yang dia pernah menegur seorang anak muda yang tidak sholat, yang sholat tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu li Sa'id bin Musayyib, kata Qatadah, aku bertanya kepada Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab ya. Rajulun bihi tib. Ada seorang yang terkena sihir atau kena guna-guna. Au yu'akhadhu an imra'atihi, sehingga dia tidak bisa menggauli istrinya. Ada orang kena sihir, efeknya dia nggak bisa menggauli istrinya. Ayuhallu anhu au yunashar, apakah boleh sihir itu dilepaskan darinya dengan cara sihir? Boleh nggak sihir itu dilepas dengan cara ya sihir juga? Qal la ba'sa bihi, kata Sa'id bin Musayyab, tidak mengapa. Innama yuriduna bihil islah, fa amma ma yanfa'un nas falam yunha anhu. Kata Sa'id bin Musayyib, nusrah itu diperbolehkan karena yang mereka inginkan dengannya hanyalah menolak mudarat, dan nusrah bermanfaat, dan nusrah yang bermanfaat itu tidaklah dilarang. Jadi maka tadi saya katakan para ulama khilaf dalam masalah ini, terutama kalau sampai pada titik darurat atau yang memang di situ ada manfaat. Baik, kemudian lagi ucapan dari Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, la yahillu sihra illa sahir. Tidak ada yang dapat menghilangkan pengaruh sihir kecuali tukang sihir. Ini kata Hasan Al-Basri. Tidak ada yang dapat menghilangkan pengaruh sihir kecuali tukang sihir. Perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah mengisyaratkan bahwa nusrah itu haram, karena tidak ada yang dapat menghilangkan pengaruh sihir kecuali seorang penyihir. Sedangkan kita telah diharamkan untuk mendatangi tukang sihir. Jadi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beberapa ucapan-ucapan para salaf, dan semuanya condong untuk tidak membolehkan sebenarnya. Kita lihat lagi ada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wan nusratu hillu sihri anil mashhur wa hiya naw'an, hallu sihrin bi sihrin mithlah wa huwa alladhi min amali syaitan wa alayhi yuhmal qaulul hasan fayataqarrabu an-nashir wal muntashir ila syaitani bima yuhib. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, nusrah ialah penyembuhan terhadap seorang yang terkena sihir. Nusrah ada dua jenis. Pertama, menghilangkan sihir dengan sihir, ini termasuk perbuatan syaitan. Dan yang kedua, menyembuhkan sihir dengan ruqyah,
dengan cara ruqyah ya. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau menyimpulkan sebagaimana kesimpulan umumnya para ulama. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa pahami bahwasanya walaupun ada khilaf para ulama tentang masalah nusrah, tetapi yang lebih aman tetap kita menjauhi perbuatan nusrah. Ditambah lagi ada dalil yang mengatakan tadawa ya ibadallah la tatadawa bil haram. Berobatlah hai hamba-hamba Allah dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Datang ke dukun itu sesuatu yang sudah haram. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun, baru datang saja, kemudian dia membenarkan ucapan dukun tersebut, maka dia telah kufur dari agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Bapak Ibu, kita masuk pada poin tentang apa yang harus dilakukan jika kita terkena sihir. Nah, pertama saya ingin jelaskan dulu, tidak boleh mendiagnosa kalau kita kena sihir, kecuali kita benar-benar merasakan efek. Misalnya ada orang datang sama Bapak nih, Pak, antum tahu nggak? Antum disihir loh sama tukang sihir itu. Kalau antum merasa nggak ada rasa letih, nggak ada, normal-normal aja, nggak usah khawatir. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak wajib mengeluarkan jin dari tubuh selama tidak merasakan efek. Ada orang bilang sama kita misalnya, ini contoh aja ya, Ustadz, di tubuh ente Ustadz ada 1000 jin, misalnya itu. Ada 1000 jin Ustadz. Kalau saya nggak merasakan efek, normal-normal aja, nggak usah dipedulikan. Kenapa? Karena kalau kita pikirkan itu dan kita mengklaim kita kena sihir, padahal belum tentu kita kena sihir, itu akan melemahkan kita. Sedikit-sedikit pusing, aduh ini karena jin, Masya Allah. Sedikit-sedikit bingung ini karena jin. Jadi ingat, tidak boleh mendiagnosa sendiri kalau kita kena sihir sampai benar-benar ada bukti. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau kita kena sihir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa sama Allah. Apa yang tidak Allah mampukan bagi kita. Semua pertolongan ada di tangan Allah semuanya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Semua kerajaan ada di sisi Allah, semua kekuasaan di sisi Allah. Jadi cara yang pertama berdoa, doa sama Allah. Lihatlah kisah Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan yang berdoa kepada Allah meminta kesembuhan. Dan seorang ketika meminta kepada Allah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang yakin, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin Allah mengabulkan doa kalian. Jadi di antara syarat terkabulnya doa, kita berdoa dengan penuh keyakinan. Jangan ragu-ragu. Ini yang pertama. Yang kedua, melakukan ruqyah syar'iyyah. Kalau sudah kena sihir, maka tidak mengapa seorang melakukan ruqyah syar'iyyah. Dia bisa membaca surat Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, atau baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Baqarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Bacalah Al-Baqarah, bukan Yasin, bukan. Bacalah Al-Baqarah. Fa inna akhdhaha barakah. Karena membacanya ada keberkahan yang akan didapatkan. Wa tarkaha hasrah. Dan meninggalkan Al-Baqarah kerugian bagi kalian. Wala tastati'uha al-batalah. Orang yang membacanya tidak akan dikuasai oleh tukang-tukang sihir. 3 Nabi sebutkan. Al-Baqarah kalau dibaca ada keberkahan. Yang kedua, dia akan menghilangkan kerugian kita di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, pembaca Al-Baqarah tidak akan dikuasai oleh tukang-tukang sihir.
baca Al-Baqarah. Jadi bukan baca Yasin, apalagi baca Al-Waqiah supaya kaya raya, hadisnya palsu lagi, nggak jelas. Ada seorang buat program 1000 Al-Waqiah, Masya Allah. Dakwah kemana-mana itu aja, dakwah kemana-mana 1000 Al-Waqiah. Padahal dalil yang dijadikan hujahnya dhaif. Inilah Bapak Ibu, dai-dai yang tidak mengerti dengan hadis Nabi, dia nggak peduli itu. Hadisnya dhaif, hadisnya palsu, yang penting maknanya dahsyat, menjadikan kita kaya raya, tetap dipakai sama dia. Ini berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian hadis Nabi yang lain berkaitan dengan masalah ini, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Jangan sampai rumah itu tidak dipakai untuk ibadah. Dan di sini Nabi mengatakan apa? Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya kuburan bukan tempat ibadah. Jangan jadikan rumah seperti itu. Makanya sebaliknya, orang yang menjadikan kuburan tempat ibadah, ini pemahaman sesat. Baca Quran di kuburan, berdoa harus di sisi kuburan, curhat di kuburan. Ada seorang istri misalnya, dia dizolimi sama suaminya, diceraikan sama suaminya, terus dia sedih, datang ke kuburan bapaknya. Ayah, aku diceraikan. Masya Allah. Itu kayak orang gila ngomong sendirian. Ngapain curhat di kuburan? Mayat gak bisa mendengar. Kalau kita ini sedang gundah, sedang gelisah, hati tidak tenang, doa sama Allah, bukan datang ke kuburan. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Nabi Yakub ketika dia sedih sampai matanya buta menunggu kedatangannya Yusuf, maka dia berdoa kepada Allah, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kegundahanku hanya kepada Allah. Nggak perlu curhat-curhat sama manusia, nggak perlu Pak. Kita sedang susah, nggak perlu cerita sama orang, nggak perlu. Manusia semua fakir, semuanya fakir manusia. Antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Kata Allah, semua kalian itu fakir di hadapan Allah. Allah maha terpuji dan Allah maha kaya, tidak butuh kepada siapapun dan apapun. Jadi nggak perlu menunjukkan kesedihan depan orang, nggak perlu menunjukkan kesusahan depan orang, nggak perlu minta-minta sama orang, nggak perlu, tidak perlu. Kita mengemis, meminta, merendah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tauhid itu ya. Ibnu Qayyim sebutkan, orang yang sering minta-minta kepada makhluk, mengeluh kepada makhluk, tauhid rububiyahnya rusak. Tauhid rububiyahnya rusak. Makanya di rumah banyak-banyak baca Quran, pakai untuk salat sunnah di rumah. Jadi bapak-bapak jangan salat sunnah di masjid terus. Istri sedang haid, anak perempuan ada 3 orang serentak sedang haid juga semua. Ini rumah sedang haid semua. Berarti itu rumah nggak ada yang sholat di situ. Anak 3 perempuan semua, istri 1. Kalau antum sholat qabliyah ba'diyah di masjid juga, itu rumah udah kayak kuburan. 7 hari nggak dipakai untuk sholat. Oh saya kan tahajud Ustaz. Kalau tahajud masih oke lah. Tapi kalau rawatibnya di masjid terlalu sering, di rumah jarang sholat rawatib, sunnah rawatib, kata Ibnul Jauzi, ini orang kena talbis iblis. Di antara tipuannya iblis apa? Iblis tidak mau seorang mendapatkan pahala yang afdol. Iblis itu benar-benar iri sama kita Pak. Kalau dia nggak berhasil membuat kita murtad, membuat kita melakukan dosa, dia akan membuat kita suka melakukan amalan yang mafdul, yang kurang afdol, terus kita tinggalkan yang afdol. Qabliyah ba'diyah itu lebih bagus di rumah, seandainya antum bisa lakukan di rumah. Tapi kalau aduh Ustaz, saya kalau di rumah malah nggak sholat, mending di masjid aja deh kalau gitu.
Tapi kalau antum bisa salat di rumah itu lebih afdal, itu lebih afdal. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi taqra fi surat al-Baqarah. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang selalu dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau bisa Al-Baqarah dibaca setiap hari, dibaca di rumah. Jadi supaya rumah kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, ya. Kemudian ada disebutkan di sini atau di syarah sebagian kitab tauhid, ya, tentang firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dalam surat Yunus 81 sampai 82. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr. Maka setelah mereka melemparkan, Musa berkata, apa yang kamu lakukan itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Maksudnya tukang sihirnya Fir'aun, ketika dia melemparkan tongkatnya, itu hanya tipu muslihat saja. Dia tetap tongkat, tapi mata kita tertipu, halusinasi, seakan-akan jadi ular. Namun ketika Musa melemparkan tongkatnya, mukjizat. Tongkat itu benar-benar jadi ular. Makanya tukang sihirnya Fir'aun ketika melihat tongkatnya Musa jadi ular beneran, mereka semua taubat sama Allah. Akhirnya mereka dibunuh semua sama Fir'aun. Tukang sihirnya Musa bertaubat. Tukang sihirnya Fir'aun bertaubat kepada Allah setelah melihat tongkat Musa benar-benar menjadi ular. Kenapa mereka taubat? Oh, berarti ini benar-benar Nabi ini. Benar-benar Allah yang memberikan pertolongan sama Musa. Maka di sini kata para ulama, kita tidak boleh meremehkan seorang yang melakukan dosa besar karena bisa saja mereka bertaubat sebelum mereka meninggal. Tukang sihir taubat, ya, karena melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri Musa alaihi salam. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan baik, ini dia. Jadi intinya adalah, inilah bab yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi saya ingin tekankan bahwasanya kesimpulannya, seberat apapun penyakit, terutama penyakit yang dikirimkan oleh sihir misalnya, maka tidak boleh seorang berobat dengan sihir juga, tidak boleh. Maka berobat dia dengan ayat-ayat Al-Quran, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berusaha Bapak Ibu untuk tidak menjadi media orang melakukan sihir. Sekarang semua bisa jadi media sihir, foto-foto, ya. Kadang-kadang orang hasad melihat kita bahagia, makanya kurang-kurangi, ya, hal-hal yang bisa membuat orang itu menyihir kita. Tapi intinya nggak perlu juga kita takut, karena kita bertauhid sama Allah. Karena hukum asalnya seorang kalau sudah baca zikir pagi petang, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya, karena hukum asalnya inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipuan syaitan itu adalah tipuan yang lemah. Taib, wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan insyaallah ke depan kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu berkaitan dengan majaa fi tatayyur. Ini paling banyak ini, yaitu hukum-hukum seputar tatayyur. Tahu tatayyur? Mengadu nasib. Waktu milih kamar hotel, jangan angka 13, jangan. Masuk kursi pesawat takut dengan angka sial. Orang-orang Arab dulu diterbangkan burung merpati. Kalau burung merpati terbang ke sebelah kanan, hari ini kita beruntung ini. Namanya tatayyur. Kalau terbangnya ke sebelah kiri, udah tutup toko aja deh, kita pasti rugi. Sebagian mereka juga mengadu nasib dengan apa? Wal azlam. Rijsun min amali syaitan. Mereka mengadu dengan busur panah. Kalau tepat pada sasaran, hari ini kita beruntung. Ini sama di Indonesia sekarang banyak contoh tatayyur ini, banyak Pak.
Saya pernah beli gorengan ya, beli 10.000. Mas, goreng 10.000 mas, oke. Uang saya 2.000 5 biji. Kayaknya dia baru buka Pak, baru siap gitu. Saya pembeli pertama, pembeli setia mungkin ya, pembeli pertama. Waktu dia udah kasih, duitnya digini-gini. Laris. Pernah lihat nggak? Itu sama, tatoyur juga itu. Bahkan sebagian orang pembeli pertama dikasih diskon gratis atau diskonnya banyak. Itu bukan karena murni dia baik sama antum jangan GR, bukan. Itu murni keyakinan tatoyur. Kalau pembeli pertama dikasih diskon, terus dia jadi beli, nah biasanya nanti hari ini laris. Nah itu juga tatoyur teman-teman. Jadi biasanya tatoyur itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak ilmiah, itu namanya tatoyur. Jauh-jauh pergi ke luar negeri, belajar ilmu arsitek. Mungkin kuliah 10 tahun di sana. Sampai PhD gelarnya. Waktu disuruh bangun apartemen, angka 13-nya nggak ada. Belajar 10 tahun ke luar negeri, tapi waktu bangun lift, kok nggak ada angka 13-nya Pak? Ya biasalah Ustadz kayak nggak tahu aja. Masya Allah. Gelar doktor sama angka 13 takut. Ini semua. Makanya Nabi Musa mengatakan, ya qaumi innakum qaumun tajhalun. Wahai kaumku, kalian ini pelaku kesyirikan. Kalian ini semuanya orang-orang yang jahil. Maka ulama akidah mengatakan dosa syirik, tatoyur dan seterusnya ini itu mengenai siapapun, hatta orang-orang yang pintar masalah ilmu dunia. Antum lihat orang walaupun dia doktor, gelarnya profesor ilmu dunia, masih banyak yang percaya dengan ya tadi tatoyur, masih percaya dengan hal-hal yang gaib. Nah ini perlu maka kita jangan jadi orang-orang yang lemah seperti ini ya. Mengadu nasib dengan kalau apalagi kupu-kupu masuk ke rumah. Oh mau datang tamu, Masya Allah. Ini semua terjadi di Indonesia ini. Dan tatoyurnya orang Indonesia beda dengan tatoyur negeri lain lagi. Jadi setiap negeri punya ciri khas mungkin. Maka ada Ustadz Isam Aini ya. Ustadz Isam tahu ya, Ustadz Isam. Beliau ada membahas bid'ah yang terjadi di Indonesia. Beliau mengatakan kenapa disebutkan di Indonesia? Karena setiap negeri bid'ahnya macam-macam. Indonesia mungkin bid'ahnya ini dalam sholat, dalam akidah ini. Mungkin di negeri lain beda lagi. Tatoyur juga begitu. Masuk terowongan di tol itu. Lihat sebagian sopir truk ngapain dia? Klakson. Ngapain klakson Pak? Kok depan kosong, belakang kosong? Ya ini sedang izin sama penunggu terowongan izin. Lagi naik gunung izin. Masya Allah. Ini semua tatoyur jemaah. Jadi nasib kita tidak ditentukan oleh makhluk. Nasib kita berjalan sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayi baru lahir, pasang peniti di sini. Ini orang-orang Minang Bahlul begitu. Ini banyak orang-orang Minang udah bertahun-tahun ngaji masih percaya dengan begitu tuh. Saya bilang orang Minang karena saya orang Minang. Jadi maksud saya kalau udah ngaji masih percaya sama tradisi, pasang peniti di sini Pak. Oh nanti kalau nggak dipasang palasi datang, palasi. Tahu palasi nggak? Palasi itu kalau di Sumatera kepala orang berterbangan. Dia akan makan darahnya bayi. Kalau bayinya dipasang peniti itu aman. Dari mana itu Pak? Subhanallah ya. Keyakinan dengan Jumat Kliwon ini juga ada nih. Nah intinya adalah seorang mukmin merdeka. Saya mendapatkan keuntungan, Rabb saya izinkan. Saya tidak akan mendapatkan mudarat kalau Allah tidak izinkan. Selesai kita hidup. Jadi jangan gantungkan nasib kepada makhluk sebesar apapun makhluk itu. Karena hukum asalnya semua hidup kita sudah ada di takdirnya Allah Tabaraka wa ta'ala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Silakan. Ini ada mic-nya nih.
Ya, silakan Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik ya. Kalau Al-Baqarah sebenarnya secara umum ya, kecuali memang ayat yang disuruh baca mungkin sebelum tidur, kayak 3 terakhir ayat Al-Baqarah atau 2 terakhir surat Al-Baqarah ya. Amanar Rasul dan seterusnya itu bisa. Tapi kalau kita baca keumuman dalil, kita boleh baca apapun, bebas. Yang penting Al-Baqarah ya. Apakah harus selesai? Enggak, yang penting ada dibaca dalam satu hari Al-Baqarah ya. Mau baca berapa lembar silahkan, yang penting surat Al-Baqarah ya. Ya wallahu a'lam bissawab. Dulu ada yang nanya begini, Bu. Ustadz, saya ada keris di rumah, kata dia. Itu dulu keris Ustadz dipakai sama orang tua untuk, ya memang untuk ritual-ritual sihir. Boleh nggak saya simpan? Ya, perhatikan ya, boleh nggak saya simpan? Cuman untuk kenang-kenangan aja. Misal kayak keris, atau mungkin ada kayak peninggalan-peninggalan lama disimpan. Itu gimana hukumnya? Boleh atau tidak, ibu-ibu? Ada misal kepala singa disimpan. Kita akan jawab pertama, kenapa disimpan? Itu penting itu. Ada keris disimpan. Dia bilang, saya tapi nggak percaya lagi dengan syirik. Pertanyaan, kenapa disimpan? Karena sebagian orang dia punya benda-benda kuno yang dulu dianggap sakti, dia masih simpan. Bukan karena dia mau simpan, tapi dia punya keyakinan kalau ini benda dibuang nanti mendatangkan mudarat. Nah, kalau begini itu termasuk syirik, tidak boleh. Jadi kalau ibu punya barang-barang peninggalan orang-orang lama dulu, kalau nggak dipakai buang aja. Mungkin ada keris sekarang kita nggak sembah, kita nggak minta sama keris itu. Kita nggak tahu generasi setelah kita. Nah, ini dulu keris punya kakek kamu ini, masya Allah. Ini kalau kamu pakai, bisa jadi kebal, bisa, bahaya. Mungkin kita tidak menyembah si keris itu, atau kita nggak pakai. Tapi generasi setelah kita bisa aja. Ini sama seperti kisah umat Nabi Nuh, kan begitu. Mereka gambar guru orang-orang soleh, belum disembah. Datang generasi berikutnya baru disembah. Jadi intinya kalau ada barang-barang yang tidak ada manfaatnya, dibuang aja, dibuang saja. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan. Ya. Namun apakah ada seseorang menyatakan kalau misalnya ada mengirimkan santet untuk guna busa, kemudian kita kena, apakah ya seperti Qadar takdir itu. Oh ya, baik. Ya, jadi sebenarnya zikir pagi petang itu seperti benteng besi atau baju besi kata Nabi SAW. Orang yang baca zikir pagi petang rutin, dia ikhlas membacanya, itu seperti dia memakai baju besi. Nah, tapi bukanlah berarti dia kebal dari serangan sihir, bukan. Namanya baju besi, terkadang tembus juga pukulan musuh gitu. Nabi saja pernah disihir, kan begitu. Tapi yang penting kita sudah ikhtiar, kita sudah baca Al-Quran, baca zikir pagi petang ya. Nah, kalau pada akhirnya memang takdirnya Allah kita kena sihir, maka kita berusaha berobat. Kita berusaha berobat dengan cara ruqyah tadi. Nabi pun pernah kena sihir, Nabi kan pernah. Nabi Ibnul A'sam yang menyihirnya. Kemudian disuruh sama Nabi agar Ali mencari buhulnya dekat sumur, kemudian buhulnya dibakar atau dibuang. Jadi kalau pada akhirnya kita kena sihir setelah kita ikhtiar, itu namanya ujian, cobaan ya. Cobaan, tapi jangan khawatir ya. Semua penyakit itu ada obatnya. Kalau kita berobat dengan cara ruqyah dan seterusnya, insya Allah bisa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah itu takdir? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Sesuatu yang sudah terjadi itu disebut dengan takdir. Baik kita suka atau kita tidak suka. Jadi kita bentengi diri dengan baca Quran, zikir pagi petang, itu seperti baju besi, tapi tidaklah menjamin kita selamat dari sihir ya. Karena ada takdir Allah yang berjalan dalam hidup kita. Saya dulu punya teman di pondok pesantren di Al-Irsyad ini, di Al-Irsyad. Orangnya masya Allah soleh, Pak, soleh, baik. 2 tahun sebelum kita tamat,
dia kena sihir. Bapak Ibu tahu efeknya apa? Dia jadi suka sama sesama jenis. Tiba-tiba aja. Jadi malam hari dia pergi masuk ke kamar-kamar santri yang laki-laki. Ya pokoknya dia melakukan hal yang tidak senonoh gitu. Tadinya soleh, tiba-tiba. Oh ternyata dicek memang dulu kakeknya itu sering main dukun, bapaknya sering main dukun. Sepertinya ada kiriman lah gitulah dari kampung. Itu lama dia sembuhnya. Terakhir saya dengar kabar dia baru sembuh sekitar beberapa tahun yang lalu. Mungkin dia bertahun-tahun sakit itu. Diruqyah terus sampai akhirnya normal lagi. Tetapi dia normal tapi udah kayak orang linglung sedikit. Jadi nggak sembuh 100%. Jadi Bapak Ibu terkadang orang ketika kemasukan jin atau disihir itu, kalau terlalu lama efek sihir ada di tubuh dia itu bisa merusak tubuh juga. Saraf bisa dirusak ya. Dulu di Pekanbaru juga ada seorang ikhwan, dia dipecat dari bengkel, dia tukang mekanik, dia dipecat sama bosnya, dia stres. Akhirnya kemasukan jin, dikirim sihir atau apa gitu. Akhirnya dia punya kebiasaan setiap masuk WC 2 jam di WC. Ngapain di WC? Cuci kaki terus. Pokoknya masuk WC cuci kaki terus begitu kebiasaan dia. Sampai diruqyah, sampai puluhan kali diruqyah baru sembuh. Tetapi udah terlambat ya, maksudnya itu terlalu kuat efek sihirnya. Setelah dia sembuh, dia kayak orang lupa ingatan sedikit lah. Jadi kita berlindung sama Allah dari semua keburukan, tapi ingat semua berjalan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik, masih ada Bapak Ibu? Baik, mungkin cukup insyaallah pada pertemuan kali ini. Nakhtatim bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.